Selamat pagi, salam bahagia guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Maria Suntaina, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ende. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Albertina Natara, dan pengajar praktik Ibu Maria Magdalena Tea. Baik, pada hari ini saya bersama dengan perkenalkan, saya Ibu Agnes Raja, guru dari SMA Adiaksa Ende, mengasuh mata pelajaran biologi. Oke, baik, terima kasih Ibu Agnes. Pada hari ini saya dan Ibu Agnes akan melakukan percakapan pra-observasi dalam melakukan supervisi di kelas. Selamat siang Ibu Agnes. Selamat siang juga Ibu Ina. Ya, Ibu ada sibuk? Kebetulan tidak. Oke, baik Ibu. Sekarang izinkan saya untuk minta waktu Ibu sedikit. Saat ini saya dan Ibu akan melakukan percakapan tentang pra-observasi saat melakukan supervisi di kelas besok ya Ibu. Ya, baik Ibu. Kalau boleh saya tahu kira-kira materi apa yang akan disupervisi besok? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk besok saya akan mengajar di kelas 10 IPA dengan materi umumnya itu adalah virus. Submaterinya itu ada sel virus, kemudian ada ciri virus dan daun lisogenik pada virus. Oke, baik Ibu. Jadi besok Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas tentang virus ya. Jadi ada sejarah tentang virus, ciri-ciri virus dan daur ulang lisogenik. Oke. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Ibu? Setelah sudah saya persiapkan bahwa materi ini dengan tujuannya yang akan dicapai oleh siswa, yaitu bahwa siswa mampu menganalisis ciri virus, daun lisogenik virus, dan mengaplikasikannya pada kehidupannya. Oke, baik. Jadi ada dua yaitu tujuannya itu peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri virus serta mereka mampu mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, baik. Kira-kira apa sih yang perlu Ibu siapkan? Mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu siapkan untuk persiapan supervisi di kelas. Baik Ibu Ina, terima kasih. Seperti biasanya hal-hal yang harus saya siapkan sebelum saya masuk ke kelas, yang paling pertama itu adalah saya harus menyiapkan RPP. Di dalam RPP itu masih ada poin-poin penting yang harus saya siapkan, yaitu bahwa saya harus menyiapkan LKPD juga, kemudian saya juga menyajikan materi itu, materi virus itu dengan menggunakan PPT atau juga dengan menggunakan Canva, sehingga bisa menggugah atau bisa mengajak minat belajar siswa itu meningkat. Baik Ibu, ternyata Ibu sudah melakukan persiapan-persiapan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan tentang pembelajaran diferensiasi Ibu sebenarnya. Jadi Ibu sudah masuk di tahap proses, artinya Ibu sudah melakukan persiapan, hal-hal yang dibutuhkan, baik berupa media, kemudian LKPD yang perlu disiapkan. Berarti Ibu sudah melakukan tentang pembelajaran diferensiasi. Kalau boleh saya tahu, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran di kelas nanti? Iya. Strateginya untuk sementara kita masih menggunakan model pembelajaran PBL, Project Based Learning, dengan metodenya adalah metode diskusi yang sementara ini kita gunakan. Mungkin dengan model dan metode tersebut bisa menarik minat belajar siswa itu lebih ke arah yang lebih baik. Apakah baik Pak. Apakah Ibu juga menggunakan LCD atau PowerPoint? LCD, gunakan LCD. Jadi baik, jadi ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan, kemudian strategi-strateginya yang sudah
Ibu siapkan. Jadi saya rasa saya tidak sabar untuk besok akan melakukan pengamatan bersama Ibu Agnes di kelas tentunya. Jadi semoga Ibu siap dan bisa melakukan proses pembelajaran di kelasnya nanti secara aktif dan rutin ya Ibu. Baik Ibu, doakan saja semoga bisa berjalan dengan baik untuk pembelajaran hari esok. Oke Ibu. Baik, terima kasih Ibu untuk proses percakapan pra observasi hari ini. Nanti besok sedikit informasi bahwa saya akan melakukan proses pengamatan atau melihat bagaimana keberlangsungan proses pembelajaran Ibu di kelas nanti bersama dengan peserta didik kelas. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih banyak juga Ibu. Mohon doa dan dukungannya untuk kedepannya. Semoga di kelasnya berjalan dengan baik. Siap Ibu, kita saling berbagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Ibu langsung saja ya. Adik-adik, terima kasih atas kesempatan kita untuk kesekian kalinya pada hari ini. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya Ibu mau tanya dulu, sudah doa belum? Belum. Kalau belum, Ibu ajak dan mari kita semua berdiri untuk satu orang mewakili kita dalam doa kita. Silakan berdiri. Doa. Marilah Ibu serta teman-teman tanyakan hadiah bagi kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa ini membuka jalan dan keyakinan saya yakni Allah. Dan Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada Bapa, puji syukur kami tentang hadiratmu. Terima kasih atas keberkahan keterima pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Lindungilah serta berkatilah, semoga nanti apa yang diberikan oleh Ibu Guru dapat kami mengerti dengan baik. Lalu selalu puji dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nadia, silakan duduk adik-adik. Ibu. Oke, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan absen dulu. Ibu absen dulu. Ida, Sisilia 3, Carmelia Citra, Ignatius Petesando, Natalis Balogapo, Hadir Ibu. Angelina Rai, Veronica Sue, Jessica Lilo, Ardianto Ferdilado, Hadir Ibu. Hildegard Pistoja, Elizabeth Nadia, Andrea Sanggo, tentang virus. Tidak sih. Mari kita lihat materi kita hari ini, yaitu tentang virus. Kalau Ibu mau ngomong tentang virus, rata-rata bahasa atau istilah virus ini sudah sering sangat populer di kalangan masyarakat. Bahkan dalam diri kita sendiri juga kita sudah pernah menyebutkan istilah atau sebutan tentang virus. Kemudian, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang virus itu sendiri? Nah, sebelum kita mencari tahu informasinya, pertama-tama mari kita lihat dulu kira-kira tujuan yang mau kita lihat hari ini itu apa. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahwa melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis sejarah, ciri dan struktur virus, struktur tubuh virus secara baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis macam-macam bentuk dari virus. Itu dua tujuan yang mau kita capai pada hari ini. Ya, oleh karena itu, mari adik-adik kita nonton dulu sedikit video motivasi sedikit tentang virus.
yang di video ini. Ya, adik-adik sudah menonton video tadi? Sudah. Nah, kira-kira apa yang kalian temukan pada video yang kalian nonton tadi? Ayo, jenis-jenis yang tahu boleh mengajukan tangannya. Coba. Silakan angkat tangan kalau yang tahu. Jenis-jenis virus. Iya, jenis-jenis virus di sini. Berbagai macam virus di sini. Ciri-ciri virus. Ya, ciri-ciri virus ya. Terima kasih karena sudah menyampaikan isi dari video yang kalian sudah nonton, bahwa tadi diceritakan dalam video itu bahwa tentang ciri virus, juga tentang bentuk virus, juga tentang struktur tubuh dari virus itu sendiri. Nah, sekarang ibu tanya dulu, virus itu sifatnya menguntungkan atau merugikan? Juga menguntungkan. Berarti 50-50 ya. Virus sifatnya menguntungkan, juga sifatnya merugikan. Tapi itu nanti akan kita pelajari pada pokok pembahasan yang berikutnya. Oke, mari kembali kita melihat ke depan sedikit informasi sejarah tentang virus. Yang pertama dikemukakan oleh Edward Jenner pada tahun 1789 sampai 1823. Itu adalah ilmuwan pertama, ahli ilmuwan pertama yang berhasil menemukan vaksin pencegahan cacar atau variola pada penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu sejarahnya. Yang kedua, Louis Pasteur itu adalah ilmuwan berasal dari Prancis yang berhasil menemukan pusat infeksi penyakit terdapat pada otak dan medula spinalis. Selain itu juga mampu memindahkan infeksi tersebut ke tubuh hewan percobaan dalam laboratorium. Kalau sudah, kita sudah mulai bisa presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Pagi. Baik, terima kasih kalian di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman saya, baik, selama menjawab pertanyaan itu ya kita bisa memperhatikan gambar pada slide di samping. Pada gambar itu kita bisa lihat bahwa ada orang yang sedang sakit, yaitu orang tersebut sedang menderita penyakit flu. Penyebab dari penyakit flu atau pilek yaitu disebabkan oleh infeksi virus influenza. Virus tersebut dapat menyebar dengan mudah ketika menghirup percikan air liur di udara dari penderita flu saat bersin atau batuk. Gejala penyakit ini yaitu adalah pilek, hidung tersumbat, demam, menggigil, bersin-bersin, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, lemas, dan tidak nafsu makan. Selamat pagi, salam bahagia guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Maria Asunggaina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Adiaksa NB. Pada hari ini saya kembali bersama dengan Ibu Agnes. Kemarin kami telah melakukan supervisi di kelas 11 IPA, dan pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan supervisi di kelas. Baik Ibu Agnes, kemarin sudah melakukan supervisi di kelas ya Ibu? Ya, betul. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas dengan siswa-siswi? Terima kasih Vina, yang jelas perasaannya senang, yang kedua lega, karena antusias dan semangat anak-anak atau siswa-siswi kita di kelas itu sangat tinggi dalam menerima pembelajaran. Baik Ibu, bersyukur ya Ibu, artinya proses pembelajaran boleh berlangsung secara aktif dan tentunya anak-anak tuh meresponnya dengan baik. Oke, berdasarkan hasil pengamatan supervisi kemarin, ada beberapa catatan dan masukan yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Ibu pada hari ini. Yang pertama, selamat ya Ibu, karena proses pembelajaran Ibu boleh dikatakan berhasil, dan proses pembelajaran di kelasnya itu terasa sangat aktif dari siswanya, kemudian ibunya juga sangat antusias dan memberikan informasi-informasi tentang mata pelajaran, yaitu materinya tentang virus ya Ibu. Ya. Kemudian Ibu juga sudah baik, sudah menyampaikan salam, kemudian menanyakan kabar ke siswa, kemudian Ibu melakukan proses pembelajaran itu mengikuti dengan alur yang ada di FPB. Artinya ada pendahuluan, isi dan penutup. Kemudian mungkin ada beberapa masukan. Kalau melalui hasil pengamatan kemarin, mungkin Ibu bisa mengambil salah satu metode permainan ya Ibu, atau SPK, sehingga dengan adanya SPK itu anak-anak itu tetap semangat ya, dari awal pada proses pembelajaran sampai akhir itu mereka tetap sedia. Artinya tidak menonton terhadap materi saja ya Ibu. Kemudian mungkin satu lagi Ibu, untuk pembagian kelompok, kalau kemarin kan 22 orang, jadi
Jadi gaya belajar siswa itu kan ada yang audio, kinestetik, dan visual. Jadi ada siswa itu mereka itu hanya dengan hobi mendengar. Mereka tidak perlu melakukan gerakan, yang mendengar saja itu bisa dipahami oleh mereka. Kemudian ada siswa yang maunya melihat dengan bukti secara nyata atau melalui fisik. Jadi ibu bisa membawa media atau alat-alat peraga yang sangat berkaitan dengan virus itu. Artinya bisa melalui gambar atau menonton video sehingga mereka langsung berinteraksi langsung. Kemudian ada juga siswa yang lebih terhadap kinestetik. Kinestetik itu artinya mereka kalau biologi kan pasti ada praktikumnya itu. Jadi kalau siswa yang gaya belajarnya kinestetik itu mereka berhadapan langsung, artinya mereka bersentuhan langsung dengan alat-alatnya atau materialnya itu. Mungkin itu masukan dari saya itu. Kemudian bagaimana Ibu dengan tindak lanjut ke depannya berdasarkan proses pembelajaran kemarin? Baik Ibu, Ibu terima kasih banyak atas masukan, atas saran, kritikan yang diberikan kepada saya. Sebagai rencana tindak lanjut ke depannya akan saya upayakan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak-anak dengan menerapkan pembelajaran yang bersifat diferensiasi ya Ibu. Dan pembelajaran diferensiasi yang mana pembelajaran itu dengan membentuk kelompok yang Ibu sampaikan tadi, dengan pembentukan diskusi kelompok ini berdasarkan gaya belajar atau kemauan belajar dari siswa itu sendiri. Nanti kedepannya saya akan buat seperti itu dengan kelompok visual, audio, dan kinestetik. Jadi saya akan mencoba ya Bu, belum 100% yang harus saya lakukan, tetapi saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang sifatnya diferensiasi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian saya juga akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan siswa tadi dengan melakukan ice breaking pada siswa seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Ibu, betul sekali Ibu. Karena sesuai zaman sekarang anak-anak itu lebih banyak diberikan kesempatan untuk mereka mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi peran kita sebagai guru itu kita hanya mendampingi, kita hanya memfasilitasi. Sehingga dengan melakukan hal seperti itu mereka diberikan kebebasan untuk berinteraksi di dalam kelas. Saya rasa itu saja Ibu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Lain waktu jika ada kesulitan ataupun baik dari saya maupun dari Ibu, kita saling berkolaborasi, kita saling mendukung supaya dengan tujuan terhadap meningkatkan mutu tentunya itu terhadap proses hasil pembelajaran siswa di sekolah. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak.